Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Ya, tetap bersama saya Abi Kade di sini. Kalau kemarin kita sudah membahas kategori pertama GPPH untuk anak yang mengalami pusat perhatian yang rendah. Kali ini GPPH part 2. Saya akan memberikan 8 ciri khusus anak yang mengalami impulsif. Impulsivitas di sini adalah kemampuan anak yang tidak bisa mengontrol perilakunya, yang lebih mengutamakan apa kata hatinya. Sehingga impulsif ini bisa berkategori impulsif dari segi motorik, verbal, maupun kognitif. Nah, Bapak sekalian, mungkin ada sebagian anak yang terkadang apa yang dia ingin lakukan berdasarkan apa yang keinginan dia sendiri tanpa dia memperhatikan apa yang diperhatikannya, lingkungan sekitarnya, keadaan. Nah ini kalau kategorinya apa ya? Semau gue deh, seenak dia saja. Perilaku ini sering muncul baik di rumah maupun di sekolah. Hanya saja kadang-kadang kita tidak pernah mengatakan bahwa oh ini sebuah gangguan, ya, perkembangan yang harus diatasi. Nah, anak berkebutuhan khusus di sini jangan dikupas. Maka kali ini saya sengaja menyajikan bahwa ada beberapa ciri yang dikatakan impulsivitas. Ciri-ciri yang pertama adalah sering memberi jawaban sebelum soal selesai. Jadi belum merekam, untung bener kalau jawabannya. Kalau salah bagaimana? Nah, ini nih suka memotong, ya. Jadi dia sulit sekali untuk menyelesaikan satu persoalan dan persoalan berikutnya. Apalagi salah satu secara verbal, ini ya jawaban-jawaban yang memerlukan mungkin nalar dulu, mungkin pemikiran dulu. Dia tidak spontan tanpa dia memikirkan ini jawab benar atau tidak. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah anak sulit menunggu giliran, nggak mau antri. Apalagi zaman sekarang, anak diajarkan sopan santun, diajarkan antri menunggu giliran. Nah, di sini anak yang mengalami impulsivitas dia tidak bisa menunggu giliran, bahkan ingin di nomor 1. Sedangkan dia datangnya terakhir atau terlambat. Nah, oleh sebab itu, anak apabila muncul gejala seperti ini, dia dikategorikan sebagai impulsivitas. Yang ketiga, anak sering memotong dan menyela orang lain dalam hal apapun. Perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Anak-anak seperti ini, dia perilakunya biasa terkadang. Tidak menunjukkan gejala-gejala berbeda dengan anak lainnya. Tapi mengapa anak impulsivitas kategori GPPH dan ADHD di sini, ya, dia mengalami kesulitan dan selalu memotong orang lain dalam hal apapun, menyelah di sisi pembicaraan orang yang sedang enak ngobrol, nimbrung tanpa urusan yang jelas. Kadang-kadang dia mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan topik pembicaraan orang saat itu, gitu. Nah, ini bisa jadi tidak hanya anak-anak yang mengalami masalah, orang tua bisa seperti itu juga. Tapi kategori di sini anak-anak, karena memang anak mengalami masalah tidak sabar dalam menunggu giliran dia. Harusnya apa? Dia menyimak dulu, melihat topik apa yang dibicarakan, baru dia akan memberikan sebuah statement kah, komentar kah, atau apa saja yang memang sesuai dengan topik hari itu. Yang keempat, sembrono. Wah, ini kalau sembrono dari segi perilaku juga kelihatan. Seperti apa? Si pakaian seenak aja semau gue. Kadang-kadang mungkin compang-camping pakaiannya. Ada sebagian anak yang merasa malu kalau soalnya pakaian tidak setrika. Tapi kalau dia, oh no problem. Bahkan kotor, cuek aja. Ada anak yang sembrono seperti itu. Ke sekolah, kadang-kadang dia tidak bawa apa-apa. Dia nggak sepele. Pensil nggak ada, buku nggak ada. Semuanya. Apalagi perilaku dekil-dekumil misalnya. Wah, ini harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Sembrono ini salah satu perilaku yang memang nanti terbiasa dengan perilaku yang tidak baik sampai ke usia berikutnya. Kemudian sering berteriak di kelas seperti orang histeris kadang-kadang.
Tiba-tiba muncul keinginan dia ingin berlari sendiri mungkin. Nah, ini yang lebih parah lagi nih Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak yang mengalami masalah seperti ini sering dekat di kelas tanpa ada hal yang menyebabkan dia melakukan itu, bisa dianggap oleh kebanyakan orang dia sedang kemasukan atau sedang apa gitu. Nah, padahal keinginan dia sendiri ingin berteriak tanpa tujuan yang jelas. Nah, tugas kita juga nih memantau nih anak mengalami ciri-ciri yang dimaksudkan pada persoalan ini. Oke? Baik Bapak Ibu sekalian. Yang keenam, tidak sabaran dalam hal apapun. Mau pergi kemana-mana pengen cepat, sudah pergi pengen buru-buru cepat pulang, atau bahkan makan mau cepat, mandi ala kadarnya, atau kadang-kadang berpakaian seperti itu juga. Nah, apabila ada anak tidak sabaran begini, ya, ini kategori bahwa anak sedang mengalami sebuah persoalan. Apalagi kalau sudah dijelaskan, masih belum mengerti juga. Nah, yang ketujuh, usil. Saya yakin dan percaya, kita suka ngeprank misalnya, ngusilin orang yang sedang tidur, membuat orang gondok atau membuat orang kesel. Tapi ternyata untuk anak bermasalah, untuk anak yang kebutuhan khusus, ini sudah kategori tidak benar kalau usil itu. Orang sedang nulis dia ambil pensilnya, orang sedang duduk manis dia ganggu-ganggu sehingga orang marah dengan dia. Nah, anak seperti ini kadang-kadang nggak punya teman dia. Kenapa? Karena kegiatan usilnya membuat orang tidak suka dan dia dijauhkan oleh anak-anak yang lainnya. Atau dia dijauhi oleh anak-anak lainnya. Kenapa? Karena pada saat dia usil, dia akan mengganggu aktivitasnya. Nah, ini yang selalu membuat anak dibully atau mungkin ada perilaku yang tidak disukai anak yang berakibat fatal bagi anak yang suka usil tadi. Nah, ini ciri yang ketujuh. Ciri yang terakhir yang kedelapan, mudah frustasi Bapak Ibu sekalian. Jadi, untuk anak yang mengalami persoalan impulsivitas di sini, anak mudah frustasi. Mungkin kalau ada persoalan yang membutuhkan pemikiran yang panjang atau mungkin situasi yang membuat anak stres, mati lampu, nggak ada air, cuaca panas, AC nggak ada, kipas tidak ada. Nah, anak gampang sekali frustasi, gampang sekali beremosi. Nah, oleh sebab itu, apabila anak memiliki ciri-ciri yang saya katakan ini, dia masuk kategori anak yang tidak mampu mengontrol perilakunya, ya, atau tidak sabaran, baik secara motorik, verbal, maupun secara kognitif. Baik, demikian tadi 8 ciri anak yang mengalami impulsivitas. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dari 8 tersebut kita bisa memahami bagaimana dengan anak kita. Apakah mengalami gangguan perkembangan atau tidak? Kalau mengalami masalah, apa yang harus dilakukan? Jangan kemana-mana, tetap di AbiKD Channel. Yang belum subscribe, silakan subscribe supaya selalu mendapatkan informasi terkini. Nyalakan loncengnya. Karena AbiKD menyajikan yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian menjadi orang tua yang berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.